Semua kumpul, musuh-musuhnya kumpul semua di sini. Jadi sebenarnya di bom satu tempat aja selesai semua ya. Gue pulang dulu ya. Aduh, takut. Pertama-tama aku habis shooting video klip, lagunya bagus nggak? Lucu kan? Nah, terus dari itu pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Rafa. Tadi bagus banget, mewah, terus makanannya juga enak. Gue juga udah sempet undang Bang Rasman sebagai bintang tamu, tapi Bang Rasman menolak. Mungkin karena Bang Rasman maunya di Malio. Ya udah lah, kita bikin di Malio ya. Biar abang dateng. Jadi semua mau undangnya sebagai bintang tamu. Iya, terus yang kedua, Denis kan dari kemarin bikin podcast tentang korban-korban dari Bang Rasman. Pertama-tama Denis mau ucapin sangat amat berterima kasih kepada orang-orang baik di luar sana yang telah memberikan donasi kepada korban-korban. Tanpa saya minta sedikit pun, sekalipun saya tidak pernah meminta donasi. Tapi di 2 hari yang lalu ada dari salah satu orang, mungkin netizen atau siapa, telepon dan bilang katanya saya ingin menyumbang kepada korban, yaitu Bang James dan Bang Ipong. Lalu selanjutnya juga pada ngasih donasi ke Pak Bowo, Claudia dan Ipong, terus Fauzan, terus itu korbannya kebanyakan, gue sampai lupa namanya. Ipan sama Mika. Ini adalah korban-korban yang gajinya belum dibayarkan oleh Bang Rasman gitu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendonasi, dan orang-orang ini sungguh sangat baik karena mereka tidak mau disebut namanya. Walaupun nggak kenal sama korban-korban sama orang-orang yang nyumbang itu. Pertama dari Bang James dulu. Bang James mau ucapin apa? Orang yang sudah donasi. Untuk yang mendonasikan sedikit berkat buat saya, Bang Ipung dan teman-teman, saya bersama keluarga dan pribadi mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas respect yang luar biasa. Karena dari pihak Bu Denis dan manajemen sendiri tidak meminta apa-apa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba Allah itu bisa memberikan sedikit rezeki yang dia dapat untuk berbagi dengan teman-teman semua. Biarlah segala sesuatu yang kita alami ini ambil hikmahnya, jangan menendam kepada siapapun. Kita hidup dalam hubungan yang baik. Kita pakai ilmu sabar. Sabar itu paling susah. Karena kalau sabar berarti kita harus bertawakal, berikhtiar, ya kan? Karena kita punya segala sesuatu itu ada idola, iman, doa dan lagu. Tuhan yang Maha Kuasa lewat doa, harapan. Semua orang yang di sini, teman-teman wartawan semua, kita harus bersyukur. Dalam bahasa teman-teman yang Muslim bahwa kita dizalimi, ya kan? Tetapi kita harus punya jiwa bersabar, punya jiwa yang kuat. Apalagi kita mau jadi orang-orang Indonesia yang merdeka, merah, punya darah kita, semangat kita. Dan marilah kita pegang petuah yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kalau menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau menjadi orang Muslim, jangan jadi orang Arab. Kalau mau jadi orang Hindu, jangan jadi orang Cina. Jadilah anak-anak Nusantara, ya, yang berakhlak, beradab, bermartabat, punya jiwa kesatriaan. Disitulah kita punya tugas dan tanggung jawab selaku orang-orang percaya, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mulia ini. Siapapun dia, mau pemulung, mau tukang gorengan, mau wartawan, mau netizen dan segala macam, kita punya satu tujuan: doa dan harapan, iman dan takwa. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Orang boleh menganggap kita ini lemah, tapi di mata Tuhan berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Benar nggak? Nah, jadi marilah semua yang kita dapat, yang kita terima, ambil hikmahnya. Pak Dr. Richard Lee
Pak Samsul Sangiago, ya kan, Pak Claudia, Ibu Denis, Ibu Iklim Hakim dan segala macam, Pak Uya Kuya, dengan semua sosok-sosok yang Tuhan berikan harisma dan rezeki. Yakin dan percaya, ya, saya bukan jadi ustadz, tapi kita saling cross check bagaimana TNG kita, saling memberi, saling menerima, ya kan? Bagaimana kita selaku orang-orang yang sudah diberikan tanggung jawab di atas pundak masing-masing. Dia sebagai wartawan, sebagai apapun dia adalah insan yang bertuhan. Insan yang diberikan tanggung jawab, memilih kiri atau kanan, surga atau neraka. Benar nggak? Nah, jadilah orang-orang, jangan jadi orang-orang pintar, tetapi jadilah orang-orang yang cerdas dan bijak. Disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada siapa yang meminta, memohon, akan diberikan keselamatan yang sejati untuk seterusnya dan selama-lamanya. Oke? Amin. Bang James, sebentar, bisa diceritain sebentar ancaman apa yang dikatakan oleh Bang Asman setelah Bang James ke podcast saya? Oh iya, saya mau cerita ketika saya udah di podcast oleh Pak Uya Kuya dan sesudah itu dipanggil oleh asisten pribadinya Ibu Denis, Mbak Frida. Sesudah itu WA saya diblokir oleh Pak Dokteran, Dr. Asman Arif Nasution, dibuka lagi dan sesudah itu dikirimlah konferensi pers ya. Dan dia bilang kepada saya, ada di dalam WA saya ini, saya yang pernah bohong. Saya ngomong iya, enggak. Enggak. Dia kirim itu pada saat breaking news dan undangan media, iya kan? Dapat kan? Breaking news. Nah, yang seperti dia sampaikan bersama istrinya yang nomor 6 itu Bu Adi itu kan waktu itu. Breaking news. Nah, saya jawab ke dia, saya bilang, morning Master Dokteran, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Saya nggak pernah ngomong macam-macam, apa adanya aja. Saling mendoakan itu lebih baik. Terus langsung dia jawab saya, Anda saya laporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ingat, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya bilang buat dia, saya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Segala, yang kapan saja bisa mengirimkan sakaratul maut untuk mengambil nyawa kita selaku makhluk ciptaan Allah. Mohon maaf. Disitulah dia blokir nomor saya. Lihat tuh, putih tuh. Nah, sesudah itu pagi-paginya saya telepon dia. Selamat pagi dokteran, apa kabar? Saya akan laporkan LP karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti apa saya bilang? Ketika di Medan kamu bilang saya anjing babi mau jadi binatang. Saya minta turun ketika saya tugas di situ 3 minggu. Turunkan saya di mobil Prado. Kasih uang saya pulang ke Jakarta. Ya kan? Ini cerita nyata loh, saya nggak bohong. Ini nyata. Saya ngomong apa adanya di Puya juga. Sampai Satria yang pernah jadi aspirnya itu bilang, ngomong apa adanya. Iyalah, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, saya orang Ambon yang merantau. Sudah pasang badan buat saya ngawal. Mati demi dia dan demi saya. Pulang ke Ambon bawa bonus, punya nyawa. Saya bilang. Dan saya bilang buat istri saya, ketika saya di Jakarta sini, ya, saya mati saya nggak bakalan pulang ke kampung halaman saya lagi. Karena di sini tergores banyak hal. Disinilah saya membangun rumah tangga saya, bidik keluarga saya. Saya punya anak 2, Adam dan Hawa. Itu yang saya kasih nama buat mereka berdua, karena mereka sepasang. Kan kita semua kan keturunan Adam dan Hawa kan, Adam dan istri Hawa kan. Jadi hati-hati kalau Muslim sama Kristen berantem, kagak laku. Kita bersaudara di dalam satu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah-Akbar, Allah yang Esa. Ya, saya sekolah di filsafat. Saya sekolah agama Islam 1, 2, 3, 4, 5. Benar saya bilang. Saya ditendang dari Ambon, kalau enggak saya jadi pejabat.
Cuma itu pengalaman. Ya, terima kasih Ibu Denis. Saya bisa menyampaikan kepada saya. Sama-sama Bang. Jadi ketika saya telepon Pak Rasman, saya bilang Pak Rasman, saya bilang buat kamu ya, saya paling menyayangi keluarga kalian. Dari semua Puan, Ibu Eli dan anak-anak mereka, saya bilang sampai anaknya yang calon dokter tanya, Om Jen bisa bertahan dengan Bapak, insya Allah saya bilang. Walaupun saya Nasrani, tapi keluarga saya banyak yang Muslim. Ya, mudah-mudahan saya bertahan. Yang penting Bapak Abi nggak ngomongin saya yang macam-macam. Baru dia ngomongin pagi itu, siang udah terjadi MB, nye dan segala macam itu. Ya, udah terjadi mau gimana? Nasib udah jadi bibit, ya kan? Jadi dengan demikian ini keberuntungan saya juga ini. Ipong, Bang Fauzan, itulah orang yang bersabar berarti dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang hidup seperti film Defender of the Earth, para pembela bumi yang dia punya pemeran utama Flash Gordon. Kalian masih ingat nggak? Nggak dapat kan? Nah. Jadi seperti itu. Jadi kita adalah orang-orang yang defender, bertahan dari sesuatu yang membuat kita kecewa, tapi yakin dan percaya akan ada hikmahnya, ada faedahnya, ada sesuatu yang luar biasa yang akan dapat. Hamba-hamba Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Teman-teman wartawan bisa meliput yang benar di atas benar, yang salah di atas salah. Itu yang saya mau. Yang namanya ilmu politik dan ilmu hukum, dia mengajarkan orang itu benar semua. Tapi orang-orang yang menjalankan itu bukan benar. Maaf nih. Jadi marilah kita ambil hikmahnya supaya ketika kita punya masalah, punya tantangan, punya hambatan, serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuh, mujizat itu nyata ya Bang? Mujizat itu nyata. Jadi seperti itulah. Jadi ketika para saudara saya telepon para saudara begitu, sesudah saya bilang, sampai saya bilang ke dia itu, ya udah nggak usah, bapak-bapak betul Tuhan saya sama dia sama Denis, saya udah berani Denis. Itu sampai saya panggil namanya, saya nggak takut. Yang bisa cabut nyawa saya itu cuma Tuhan. Sakratul maut sambut saya, udah. Satu yang Muslim pakai kain kafan dibungkusin hadap kiblat, yang Kristen pakai peti, pakai adat Belanda, dipetiin pakai minyak wangi, pasang, kuburin, udah. Jadi bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Kalau enggak bersatu kita tunggu, bercerai kawin lagi. Ya kan? Iya. Jadi seperti itu teman-teman semua, saudara-saudara semua, kakak-kakak, adik-adik semua, mari kita bersama-sama angkat satu, angkat tekad, bersatu padu. Apalagi mau menjelang untuk kemerdekaan yang ke-76 ya? Apa 77? Oh 77, angkat togel bagus itu. Jadi seperti itu, bercanda. Jadi dengan demikian cukup saja. Kok ketawa? Saya pusing. Bang Tir happy banget hari ini. Happy karena semangatnya kemarin kendor itu udah dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ada Ipong juga sih, Ipong tukang iseng. Nah, terus Pak hidup ya Mas tuh. Kamu ya, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus buat Pak Bowo, ucapan terima kasihnya buat yang kasih donasi ke Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Bowo mengucapkan terima kasih kepada yang donasi saya dan terutama ke Ibu Denis dan timnya. Semoga rezeki yang untuk saya dan keluarga saya diberikan barokah dan berkah. Assalamualaikum. Amin. Tapi gaji dibayarin semua ya. Ya. Amin. Ya. Nah untuk dia ucapan terima kasihnya untuk yang donasi. Tapi nggak usah diceritain lagi, nanti nangis lagi. Ucapan terima kasih aja. Selamat sore, saya Claudia Senduk. Saya di sini mau berterima kasih untuk orang-orang yang baik hati banget di luar sana. Terima kasih sudah memberikan
donasi, terima kasih juga udah kayak padahal kita nggak ada minta sama sekali, sekarang nggak ada dari awal sampai hari ini juga kita nggak ada yang kayak bilang butuh donasi, itu nggak ada. Tapi orang-orang baik di luar sana kayak benar-benar mengikhlaskan memberikan kita donasi. Emang kita di sini sama-sama kita butuh, dan tanpa diminta pun orang-orang di luar sana baik hati banget. Saya nggak habis pikir di luar sana masih banyak banget yang peduli sama kita, yang mau membuka hati dan juga mau mengikhlaskan donasi kepada kita. Sangat berterima kasih banget untuk itu. Ternyata emang yang punya sifat yang melenceng emang kayaknya cuman abangnya Kak Denis aja. Jadi saya terima kasih banget sama orang-orang yang baik hati di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan sama gue kali. Nah ini gajinya si Claudia tuh belum bayar sama si Abang Kasman. Bang bayar lagi bang, itu karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa sama Aisyah naik bisnis loh nih. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia, yang itu nyata bang. Abang akuin lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Gimana hati kemanusiaan Anda bang? Anda keluar-keluar so jago, kalau ngomong tuh agamis banget. Tapi di cara abang tuh tidak mencerminkan gitu. Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya? Abang suka kemarin borok. Tapi abang ngata-ngatain orang yang suka clubbing. Gimana sih bang? Nggak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman, dan berharap banyak pada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Terus kayak gitu. Ada juga Mika kemarin setelah datang ke saya, banyak juga orang-orang yang memberikan donasi tanpa kita minta loh. Bayangin, orang-orang yang gak kenal sama kita, yang kita gak kenal secara langsung, dia bisa tergerak hatinya. Di mana hati abang? Abang punya hati gak sih? Gitu. Ucapan terima kasih untuk yang kasih donasi ke Mika. Halo, nama saya Mika Pauma. Saya mau ngucapin terima kasih buat orang-orang yang udah berdonasi tanpa kita minta dan tanpa itu kasih ke kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan selalu diberikan berkat yang banyak bagi orang-orang. Amin. Terima kasih. Nah untuk Mika, itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang tukang bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu desain mengundurkan diri pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 Juli. Jadi lu kerja dari 11 Juli sampai 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Hitungan dari negeri Wakanda atau Konoha bang? Nih, jadi total gaji yang belum dibayar kepada Mika adalah berapa? Ini sekitar 7 jutaan yang belum dibayar. Jadi gue udah lihat juga chattingannya si abang saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman. Alasannya selalu apa? Bentar ya Mika, nanti saya transfer. Bentar ya Mika, nanti saya transfer ya, tunggu. Terus saya telepon kan, kalau bilang Mika putus-putus nih suaranya, nanti kamu telepon lagi ya. Bang, kayak anak kecil bang, pura-pura ada sinyal lagi gaji, capek deh. Terus habis itu bilang dia meeting jam 11:30 malam, masih meeting katanya. Nanti aja ya Mika, kamu hubungin saya. Jadi saya hubungin terus dia, tapi ya nggak dibayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tadi juga aku di podcast Koya telepon kan, dan nggak dibayar juga, dia nggak angkat. Berapa lama kamu kerja? 1 bulan lebih deh. Saya dari tanggal 11 sampai tanggal 27 Juli. Terus dia gitu, udah gitu dia kan sempat telat bayar gaji kamu. Terus dia janji apa? Naikin gaji kamu. Iya, emang waktu aku mau tanda tangan kontrak, aku dipaksakan, aku disuruh tanda tangan kontrak dengan gajiku dinaikin gitu. Karena kan pada sebelumnya aku udah mau resign kan. Tapi dia bilang enggak, nanti kamu gajinya dinaikin. Jadi tapi dinaikin tapi gak dibayar gimana gitu kan. Jadi kayak apaan sih kayak gitu, kayak main-main aja.
Terus dia WA, dia bilang apa? Dia hitung cuma 7 hari katanya. Kayak itu kan hitungan dari mana sih 7 hari gitu kan kerja, padahal jelas-jelas aku kerja dari tanggal 11 sampai tanggal 24 Juli. Iya. Ini Bang Kasman hitungannya dari mana sih? Katanya S3 doktor. Masa hitungannya 1,5 bulan kerja dihitungnya 7 hari? Gue bingung deh sih. Terus kalau ditagih gajinya ngomongin bentar-bentar gak ada sinyal. Udah kayak itu beneran. Iya itu benar. Kayak anak SD ketawa main sama mamanya, bentar ya Bang, nanti saya pulang putus-putus nih suaranya begitu. Iya. Dan itulah Bang, hak karyawan juga dibayarin. Ditambah lagi nikah kerjanya tuh lebih dari 8 jam. Berapa jam lo kerja? Aku kerja kayak setiap pagi tuh harus ngeliatin podcastnya Kak Denny, ya, storynya, Instagram segala macam gitu. Baik itu dari pagi, apalagi kan storynya Kak Denny kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak aduh harus banyak banget lah. Enggak lah, aku melihatnya setiap hari sampai malam kan statusnya sampai malam kan setiap hari. Oh iya, jadi kuota rugi dong. Ya rugi kuota, rugi tenaga, rugi waktu, banyak lah ruginya. Iya lah. Belum lagi sampai sakit ya kan? Iya, masuk rumah sakit kan aku. Jadi aduh banyak rumah sakit mahal kali. Iya, terus begitu saya mau tanya, Mika pernah diajak ke Malioboro kan? Pernah sih, tapi aku menolak. Ya bagus, ya. Masa asli diajakin ke Malioboro? Gimana sih Bang? Terus begitu, oke makasih ya buat yang telah memberikan donasi dan keprihatinannya terhadap Mika. Walaupun nggak kenal dan Mika nggak pernah kerja sama kalian, tapi kalian tergerak hatinya untuk Mika. Saya Denis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terus lanjut nih, ada si Bang Ipong. Nih, Bang Ipong juga banyak fansnya. Bang Ipong, ucapkan terima kasihnya dong buat yang kasih donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipong. Saya sangat terima kasih kepada donasi yang saya tidak kenal, dan saya juga terima kasih kepada Maria Barista dan timnya. Puji syukur keluarga saya juga terima kasih kepada donasi yang saya juga kenal, termasuk dari timnya. Ya nggak minta juga, tidak pernah minta, nggak kenal, tiba-tiba bisa gini, benar-benar terima kasih banget. Untuk satuan itu memang nyata. Semua ya kita jalani dengan hati yang tersebut. Oke. Janda apa sih? Dia ngomong apa sih? Janda ngomong aja. Dia ngomong janda apa sih Bang? Belum ngerti. Dia ngomong tiba-tiba ngomong janda si Bang Asman. Jadi Coba dijelasin. gini ya, kemarin ada yang di Hotel Golden yang saya klarifikasi masalah. So, bingung. Saya udah hormatin Pak Rasman ya. Saya benar-benar saya setia. Dia tahu, dia bisa nilai saya setia kepada Mugi semua. Saya jujur sama dia, ini orang setia. Sampai sekarang saya masih setia. Kenapa? Privasi dia nggak pernah saya buka maupun podcast maupun sekarang ini. Dan mohon maaf Pak Rasman ya, saya setia. Tapi saya nggak suka itu masalah janda yang diomongin, dan saya nggak pernah nyinggung masalah janda sama Semawel. Itu apa saya setia. Uya maupun Mbak Denis. Masalah janda itu sebetulnya si Mawel ngeluh terus tentang keluarganya karena uangnya selalu dimintain sama janda, dan saya harus nyinggung di situ sebagaimana tim narkoba harus menyicipi narkoba. Jadi saya jujur kalau bicara fisik Mawel dengan saya bertanya siapa yang ganteng, sorry. Jadi saya di sini ya, saya boleh adu dengan face-nya abang iparnya Arasma. Boleh, jangan jelek-jelekin nama saya untuk janda. Aduh janda itu, pusing saya mikirin janda jadinya. Nama saya jelek, keluarga saya itu pada protes semua, termasuk teman-teman saya pada protes. Jujur janda itu udah nembak saya, dia suka sama saya, bukan sama Mawel. Jujur udah saya kasih buka sama si Mawel. Mawel, kok tanya sama janda itu. Saya nolong kamu, bukannya saya nolong janda. Maaf, Pak Rasman. Ini saya buka kemarin, saya WA. Pas saya bilang saya ingin memperjelas kalau saya ketemu sama Pak Rasman. Pak Rasman ini nggak manggil saya. Jadi gimana mau jelas para semua tahu posisi saya sampai di mana. Dan satu masalah mobil yang komisi 4 juta, Mugi dapat komisi dari Kohendra itu 250.000. Pak Rasman tuh marahin Mugi, gila-gilaan marahnya. Apa tuh ucapannya? Nah itu loh ucapan binatang, saya masih sopan, saya nggak buka nama-nama binatang karena saya berpendidikan. Nah sekarang saya buka, Pak Rasman pernah janji sama saya sama semua yang karyawannya. Saya kalau mau menegur orang salah, saya memandang istri, anak, dan keluarga, termasuk karyawan. Sekarang saya buktikan,
Saya tahu 4 juta itu bukan saya tahu kalau si Mawar dapat komisi 4 juta, tapi dari Mugi ngasih ke saya. Itu makanya saya buka. Kenyataannya benar kan? Saya nggak hoax. Saya buktikan. Berani nggak marahin abang iparnya? Nggak berani kan? Berarti situ kan nggak ada dengan keadilan yang situ punya ngerti hukum. Itu aja. Jadi jangan ngarang-ngarang. Jadi kalau saya nggak pernah ngarang-ngarang cerita. Ini semua bukti real, semua nyata. Nggak ada komisi 1 juta. Enggak, ini Mugi ribut gara-gara komisi 4 juta. Tapi Mugi adunya ke saya. Itu makanya saya buka. Saya kirim WA ke Pak Rasman. Dan masalahnya itu udah clear di warung kopi. Saya bilang sama Mawel, saya udah ceritakan seperti itu. Terakhir saya bilang Mawel, kalau lu nggak suka, lu jual gue beli. Tanya sama Mawel, tapi dia minta damai. Oke. Tapi ingat Pak Rasman ya, macan adanya di kampung, tapi kalau masuk kota, masuk Anda. Maaf, pernah Anda ucapkan itu. Kalau macan masuk, macan itu ada di kampung, kalau ada di kota itu masuk Anda, karena bikin rusuh. Kalau macan ada di kota. Contoh itu. Gigit ya Bang? Ya, makasih. Nah terus begitu, Bang Ipong, berapa yang belum dibayar gajinya berapa hari sama si Abang Kasman? Oke, saya lihat di poketnya kemarin di Hotel Golden, mungkin diucapin masalah gajinya Pak Bowo yang 12 hari. Itu saya tunggu. Yang 14 hari saya mana? Kenapa nggak Anda ucapkan? Anda lewatkan. Buktikan loh. Itu bisa dibuktikan. Sampai saat ini pun Anda belum bayar. Bukan belum bayar karena Anda kemas kata-katanya uang saya sudah tidak ada. Cukup buat saya. Tapi ingat, di situ ada hak anak saya dan anak saya dijolimi dengan Anda. Ingat, pembalas itu ada harganya. Kita lihat. Dia bilang ada duit? Tidak ada uang saya. Tidak ada uang saya. Oh, Iya. Dia tidak Maksudnya itu dikemas, dihindar, dia nggak mau bayar, ya udah. Tapi itu kan haknya anak saya, berarti anak saya yang dijolimi, bukan saya mah tinggal cari, tapi hak anak saya itu. Akhirnya nanti akan diberi karma buat kamu. Udah buat saya udahlah. Itu aja, saya ikhlasin kok. Tapi semua hukum hanya Allah nanti yang akan memvonis kamu seperti apa nantinya. Itu aja. Cuma saya masih ingat tuh kata-kata kamu, macan lahir di kampung, tapi kalau di kota itu masukannya. Artikan kandang itu apa? Itu aja. Amin. Tapi rezeki mah tidak akan ditukar ya Bang ya. Iya, Intinya iya. Abang mendapatkan lebih dari orang-orang yang baik hati ini. Terima kasih untuk yang memberikan donasi. Terus dari itu selanjutnya Fauzan yang sedang masih mengalami trauma sejak bulan September. Ya, Bang Fauzan udah dibayar belum gajinya? Belum. Oke, ucapin terima kasih dulu dong kepada yang donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Syarul. Saya berterima kasih kepada yang donasi dari KMIS, dari teman-teman sekalian, dan berterima kasih juga ke KDNIS yang sudah bantu aku dan yang sudah bantu aku, udah semangatin aku untuk bisa mendapat cita-cita aku. Ya itu aja sih. Terima kasih. Terus itu belum dibayar berapa total Fauzan sama si Abang? Aku dibayar kita sebulan ini. Cuman kan aku kan kontrak lulus 10 hari. Ya. Tapi 10 hari itu di hari terakhir ada kejadian konflik. Terus kejadian konflik apa? Kekerasan. Kekerasan. Jadi si Fauzan ini di lobi ditendang di depan orang-orang, di lobi di Padang, di Hotel Padang ditendang di depan orang-orang di lobi. Itu saksinya ada ajudannya. Terus habis itu si Fauzan ini dibawa ke atas ke kamar. Ajudannya udah bisikin Fauzan apa? Siap-siap rekam ya? Iya siap-siap rekam. Tapi aku salah rekamnya di tas. Salahnya rekamnya di tas, jadi ketahuan. Jadi pas si Fauzan diajak ke atas, dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Rasman. Tanpa kejelasan. Dipukul Tanpa kejelasan. dipukul tanpa kejelasan. Kena berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ini kejadiannya September. 3 kali dipukul dan terus gitu tanpa salah yang nggak jelas gitu. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Terus udah gitu si Rasman teleponnya kita angkat yuk. Halo Bang.
Video call Kak. Halo Bang. Video call Kak. Iya Bang. 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 Video call dong. Video call dong Bang. Denis nih. Salam 2 menit Bang. Emang Abang nggak mau video call sama saya? Siapa yang saya pukulin? Abang takut ya? Bang, salam 2 menit Bang. Bang. Kata siapa nggak tau malu? Tahu Abang juga emang tau malu. Abang pakai baju jangan ketat-ketat Bang. Bang. Apa? Udah, saya mah kooperatif Bang, waktu teleponan. Abang yang kenapa nggak pernah datang? Abang? Datang ya saya? Abang kenapa nggak pernah datang pas dipanggil? Saya mah pasti datang Bang, saya mah pengen konten ke Medan, makan durian muncok kita. Abang nggak berani datang panggilan, takut ya? Saya pasti datang, tapi abang mau dipanggil datang nggak? Abang berani datang nggak? Nggak ada yang Abang berani nggak datang? Tombol. Abang ke Bali sama Aisyah ya? Sama abang juga. Emang abang ada yang belain ya? Bang, kenapa? Abang katanya pengacaranya Hercules, bener nggak? Apa yang saya? Emang iya? Simpati, kayak simpati. I know. Abang juga. Nggak ada yang tuduh. Emang abang suka nonton bokep kan? Ya abang nonton bokep kan? Abang. Emang saya kenapa Bang? Emangnya saya abang suka ganggu orang? Emang saya abang suka ganggu orang? Abang masih punya klien nggak? Abang masih punya klien nggak? Yang abang lecehin kau dia bener nggak? Iya, abis itu abang lecehin kau dia bener nggak? Ya, abang lihat lagi ditanya, abang bener nggak melecehkan kau dia? Ya, abang nih kalau ketahuan salah ngeles. Abang kalau ketahuan salah ngeles. Ya bener nggak abang lecehin? Abang, sarungnya gimana bang? Ya mati. Iya. Seru ya guys ya, seru. Wah, udah jelas kan tuh kalau misalkan si abang itu emang yang misalkan ditanya sesuatu yang pasti salahnya di situ ngomonginnya KR.
kayak gitu. Nah, terus ya silahkan kalian nilai sendiri ya guys dari omongan tadi, gitu. Terus nanti mau nyala ya. Gimana tuh si abang? Tapi kok telepon nikah ya? Mau ngapain tuh ya? Kan tadi aku di podcast sama aku telepon bapak. Aku telepon bapak karena aku mau nanya kan bagaimana gajiku nih, karena di stasiun aku ya kan. Jadi aku tanya aku ya bapak gimana gajiku gimana, dia bales, dia bilang nanti dia udah nyampe Jakarta kan, Terus? nanti dibayarkan, nanti dibicarakan, mungkin ini kan dia mau nelpon mau bicarakan gajiku kali. Oh iya, abis berapa lama lu usaha? Iya. Mungkin pas udah kan YouTubeku udah sama kalian di sana. Oh udah tayang, iya, sudah tayang belum dibayar. Ya, terus tadi sampai mana? Sampai Fauzan. Jadi ceritanya tadi Fauzan sampai yang pertama ditendang di lobi, habis itu dibawa ke atas, disaksikan oleh Endu, dibawa ke atas, terus disungkurin ke kasur, terus ditonjok 3 kali, terus dari itu dia ketahuan karena dia kan diam-diam merekam. Dia itu diam-diam merekam, terus rekamannya itu di tas ya. Di tas, habis itu dia digeledah sama Bu Ade. Dikira aku orang jahat. Katanya, wah kamu orang jahat nih, jangan kemana terus ditampar sama si Bu Ade. Iya. Tapi di situ kan susah ya untuk cari CCTV-nya apa, soalnya di dalam kamar itu ada lobby, ada kamar private lagi, jadi susah untuk buktinya sih. Tapi Iya. Terus kayak gitu. Habis itu kamu gimana cara kamu kabur ya? kalau aku kaburnya itu diarahin sama ajudannya dulu. Ajudannya bilang, kamu jangan kabur pas waktu di Padang, kamu kabur aja pas waktu transit ke Jakarta, soalnya kan bapaknya ada planning soalnya di Aceh. Pas waktu di transit Jakarta itu kabur lagi di sini. Habis kabur ya sebenarnya sebelum kejadian aku udah ada pengacara juga sama aku dia bilang, tapi aku cabut dikarenakan mungkin bukti pukulnya itu agak susah ya, soalnya itu disekat di kamar. Anak umur 18 tahun lagi mencari kerja, lagi mencari pengalaman. Lu bayangin dipukul kayak gitu, padahal salahnya juga nggak ada. Dia cuma nanya di lobi itu, dia nanya, Pak, ini saya sudah bekerja 10 hari, bagaimana lanjutannya? Bukan mau minta izin ya? Iya, bukan. Tapi tanpa kejelasan ya langsung bukan meminta izin ya? Tiba-tiba ditendang. ya, tiba-tiba aja tanpa alasan. Oke, Nah, tadi di kamar itu juga ada sebenarnya di lobby aja, belum di kamar private ada anaknya sama kalau salah itu bayi suster sama kakek siapa nggak tahu. Di situ ada 3 orang. Oke, sekarang Mika baru mendapatkan ancaman seperti biasa ya. Dan Mika, ternyata film saya benar dan kamu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka resiko hukum bisa saja menunggumu. Pakai tapi tanda tanya, thanks. Ingat, saya tidak punya takut, mau 1000 orang pun yang mengganggu saya, maka saya akan tetap santai dan tidak akan goyah. Jangan pernah kamu hubungi saya. Orang mau bayar gaji jangan pernah hubungi saya, gimana sih? Bayar gajinya. Oke, jangan pernah kamu hubungi saya. Iya, gajinya dulu bang. Ini kan yang ngomongin gaji kok kayak hubungan namanya pacaran, jangan hubungi saya lagi. Iya, ini hubungin juga mau minta gaji, jangan pernah hubungi saya lagi. Ini teh kumaha. Terbukti HP kamu dijadikan tempat komunikasi ke saya dan itu salah karena saudara Denis sedang bermasalah hukum dengan saya. Pembicaraan tadi saya rekam. Ini kan bapak yang nelfon saya. Ya kan itu lu yang telepon, jangan kan gue. Kita juga nggak akan wawancara, salah bapak telepon saya gitu kan. Iya kan dia kan yang nelfon bukan aku. Ngancam gitu. Ya sudah biasa dia ngancam-ngancam karena memang itu kan dekat caranya. Iya. Ya nggak usah lah, ngapain? Itu yang dia mau, kayak takut. Nih
ada yang ngasih donasi, siapa lagi tadi? Nggak ada namanya. Namanya berapa? Nika 4. Hah? Terima kasih yang ngasih donasi untuk Nika 4 juta, jadinya 7 juta, 1 juta masing-masing. Terima kasih. Siapa sih yang ngasih? Nggak ada yang mau maju. Makasih ya untuk yang kasih donasi. Nika ucapin terima kasih. Makasih banyak yang udah berdonasi tanpa nggak mau disebutkan namanya. Semoga Tuhan memberkati dan berkatnya dilimpahkan. Amin. Amin. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk hamba Allah yang sudah memberikan donasinya, kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 serta manajemen Ibu Iris mengucapkan beribu-ribu terima kasih, biar rezekinya dilimpahkan dan keluarga tetap sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Makasih ya untuk yang kasih donasi. Terus yang di pojok Satria. Mana? Oh, Ivan, salah. Ivan, nah kamu kerja sama dia, ucapin terima kasih untuk yang kasih donasi. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya tidak tahu siapapun yang memberikan bantuan ini kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga banyak ibu semua dan rezekinya diberikan semua ya. Amin. Amin. Oke, tadi mau nanya apa nih? Jadi udah berapa kamu gajinya nggak dibayar selama berapa lama? Oke, sebelumnya dulu perkenalan dulu ya. Saya Evan, tim kreatif Pak Rasman, editor pertamanya sebelum Fauzan. Jadi saya sudah bekerja hampir 1 bulan di Rasman dan itu saya digaji 25.000 per hari. Dan sampai sekarang saya hanya menerima total 50.000 selama saya hampir 1 bulan kemudian. Dan gaji saya 4,5 juta. 25.000 itu uang makan saya dalam 1 hari. Tapi dibayar berapa? Baru 50 juta. Hah? Ya. Gajinya 4,5 juta. Ya. Selama 1 bulan. 1 bulan. Kamu kerja 1 bulan lebih. Hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. Ya. Kamu udah terima uang berapa? 50.000. Sama ada uang 70.000 itu saya kira kemarin untuk saya rupanya untuk bagi 3 di rokok. Oh, jadi 120.000 kamu terima ya. Tapi kamu belum digaji. Belum digaji. Belum digaji. Dan itu ada juga surat akun saya, SK pekerjaan saya yang belum dibalikin sampai sekarang, yang masih ditahan. Oke, jadi Ivan ini ingin meminta kembali SK dan ijazahnya kamu ditahan nggak? Iya, kemarin saya ditahan juga ijazah dan itu juga kemarin saya penolakan, saya nggak mau karena tapi ada di awalnya Pak Rasman sudah mengancam juga. Kalau mau bekerja sama saya, ijazah harus ditahan dan itu harus asli. Oke. Nggak boleh fotokopi katanya. Itu aja sih. Karena kebanyakan kata-kata ijazahnya ditahan gitu. Dan kalau ijazah ditahan sih masih mending ya, tapi gajinya nggak dibayarin, buset. 1 bulan 4,5, tapi dia udah kerja hampir sebulan cuma dibayarkan 120.000. Di sini saya meminta kepada Bang Rasman, apabila Anda adalah orang yang profesional sesuai dengan mulut ya Anda yang agamis, tolong dibayarkan hak-hak karyawan Anda. Karena ini sudah menjadi hak dari mereka dan bukan hak Anda. Dan kalau misalkan Anda nggak mau ngebayar, minta maaf. Kalau Anda nggak ada duit, minta maaf, bukan malah mengancam. Ancaman Anda sudah tidak ada yang takut, Bang. Atau buat saya ketawa sih diancam Abang. Gitu. Tapi yang Abang lakuin menurut saya ada kejahatan. Karena anak-anak muda ini bekerja untuk mencari pengalaman dan tidak ada pikiran jahat sama sekali terhadap Abang. Mereka bekerja sepenuh hati untuk Abang. Tapi yang apa balasan Abang kepada mereka? Abang tidak menggaji mereka. Abang memperlakukan mereka semena-mena. Abang menghina mereka dengan kata-kata cacian binatang setiap hari yang mereka tahan. Itu pun mereka tak apa. Tapi Abang masih nggak mau bayar hak mereka juga. Berapa kali kamu dicaci? Dari pertama masuk sampai saya keluar. Tiap hari dicaci. Nggak apa-apa kan? Kamu masih kuat kan? Masih kuat. Masih aman. Masih aman. Mental aman. Aman. Masih aja nggak dibayar. Alasannya apa kamu dipecat? Kemarin karena kerja saya nggak beres katanya. Jadi saya sebagai editor saya juga jadi bodyguard Bapak.
tukang angkat-angkat bapak, pakaian, barang, dan dia banyak juga. Ya jadi saya merangkap sebagai semuanya. Jadi bisa dikatakan saya asli juga bagi bapak. Editor tapi bodyguard. Iya. Jadi gimana kamu memegang kamera terus kamu jagainnya gimana? Itu masih dipertanyakan mbak gimana. Terus kalau ada yang apa-apainnya kamu pukulnya pakai kamera? Paling pakai tripod pak. Oh iya, tripod oke. Jadi semoga Anda dengan ini mengingat, dia nggak mungkin lupa ya sama orang lupa gaji, nggak mungkin lupa ya, dia tahu ya. Jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya. Orang yang nggak kenal sama mereka aja mau memberikan tergerak hatinya. Masa kamu yang sudah, Bang Asman yang sudah bukan, kalau nggak dibayar namanya memeras keringat orang ya, memeras keringat orang yang bekerja. Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sistem kerja saya dengan Pak Asman 24/7. 24 kali 7 jam, dia tanpa mengeluh. Jadi menurut saya kalau misalkan orang udah setia kayak gitu melayani Bapak dengan sepenuh hati, haknya tolong dibayarkan. Kalau tidak berarti Anda itu tidak berkemanusiaan. Kalau misalkan ada yang salah dari omongan mereka, silahkan buktikan. Saya selalu memberikan tempat, ruang, dan segalanya untuk Bapak klarifikasi di podcast saya. Tapi Anda tidak pernah kunjung datang. Yang Anda selalu datang cuma ancaman. Misalnya cuma ngancem doang. Belajar dari mana sih Bang? Itu murid didiknya siapa sih dia? Bang Egi. Apakah Bang Egi ngajarin muridnya seperti ini Bang? Abang kan katanya gurunya. Benar kayak gini. Coba dipertanyakan deh. Kalian wartawan tanyain deh sama si Bang Egi. Dia kan selalu bilang saya ini adalah muridnya Bang Egi Sudiana. Betul gak? Betul kan? Tanyain deh. Siapa sih yang ngajarin kayak gitu? Premanisme. Gue paling benci orang preman. Kita harus berantas premanisme. Karena premanisme dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Apalagi kerjanya untuk menzolimi orang yang lebih lemah. Dia lihat orang yang berani ya jadi cium. Iya kan? Begitulah si Bang Asman. Coba lagi nggak ya? Oh ya aja. Ya udah. Udah. Sudah.